Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu koneksi spiritual kamu dan dia. Energi koneksi spiritual kamu dan dia. Sora akan selalu mengingatkan tiada bosannya bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi memang tidak mungkin mencakup semua orang. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja ya, karena memang nggak bisa cover semua. Kamu bisa nonton video-video lain di channel ini ya, karena tidak mengenal batasan waktu. Dan juga kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke, kita lihat dulu ada energi koneksi spiritual antara kamu sama dia. Kita lihat dulu ada bagaimana situasi saat ini. Oke, kalau Sora lihat di sini, kalian itu sedang berada dalam situasi di mana memang berada dalam situasi yang agak pelik ya di sini. Sangat mungkin banget si orang ini itu lagi gimana ya? Lagi sulit, lagi susah, lagi terpuruk. Mungkin dia itu punya masalah tentang keuangan dan dia itu harus menjalankan sendirian, nggak ada yang bantu gitu ya teman-teman di sini. Jadi kayak sulit ya, berada di antara posisi persimpangan. Dibilang hancur banget sih masih ada gitu ya, tapi dibilang baik banget juga enggak gitu ya. Sementara di sini kamu juga mungkin ada perasaan merasa persimpangan di mana ada situasi yang sulit untuk kamu. Sementara sudah memperjuangkan, tapi hubungan ini seperti berada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sedih gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi, ada situasi apa dalam hubungan ini. Hubungan ini itu selain secara finansial memang sedang ada kendala. Ini adalah hubungan yang sama-sama memakai intuisi, sama-sama terkoneksi secara jiwa. Ini semakin memperkuat tema kita. Memang ada hubungan secara spiritual, di mana ada banyak proses perkembangan spiritual dalam perjalanan hubungan ini bagi kamu maupun bagi dia ya. Kalian jadi banyak berpikir, kalian jadi banyak kontemplasi, dan di sini juga sebenarnya ada energi saling mengisi. Kamu mengisi dia, dia mengisi kamu. Jadi di sini sebenarnya ada dua sisi, keseimbangan dan sisi yang saling mengisi ya, teman-teman. Kalau aku lihat. Dan situasinya adalah memang ya banyak yang berubah, banyak yang bertransformasi. Tapi ini juga adalah hubungan yang masih serba galau ya, mungkin kayak masih bingung gitu ya. Apakah bagaimana sebaiknya menjalankan hubungan ini ke depannya seperti apa. Terus habis itu hubungan ini juga memang banyak harus dijalankan dengan yang namanya kelembutan ya. Kenapa? Karena di sini memang butuh energi dari yang namanya kelembutan, kebijaksanaan. Karena energi hubungan ini tuh banyak memang energi feminim ya, artinya banyak memakai perasaan, banyak memakai intuisi, banyak melindungi hati, banyak ngomongin soal koneksi hati gitu ya, yang saling berusaha menjagai dan melindungi hati teman-teman di sini. Jadi hubungan ini tuh kayak hubungan yang kayak dijaga banget gitu ya, supaya saling melembutkan hati. Kita lihat dulu bagaimana situasi si orang ini, atau siapa sih orang ini. Orang ini tuh sebenarnya adalah orang yang cukup realistis ya, menjalankan segala sesuatu itu orang yang realistis. Dia itu ingin bisa mempertahankan banyak hal ya, mungkin mempertahankan situasi keuangan dia, mungkin dia juga sedang mempertahankan posisinya dia. Di sini juga dia ada rasa kepemilikan sama kamu gitu ya. Namun pada saat ini memang ada rasa di mana dia itu tidak bisa cukup banyak bergerak, karena pikirannya dia itu banyak dikepung sama banyak hal. Jadi lebih banyak dominansi ke arah stres gitu ya. Jadi hal-hal yang realistis aja, yang mau nggak mau, suka nggak suka itu bersemayam di kepalanya dia teman-teman ya. Sementara dianya sendiri itu merasa aku tuh stagnan sekarang, mau maju mundur nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa ya. Dia itu lagi fokus banget teman-teman di sini sama yang namanya kerja ya. Ada sesuatu yang sedang dia bangun, ada sesuatu yang sedang dia jalankan, ada sesuatu yang sedang dia upayakan. Jadi di sini dia mencoba untuk konsisten
konsisten sama kerjaannya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang sedang benar-benar hari demi hari dia bangun untuk masalah finansial. Lihatlah ya, semua kartunya dia itu adalah semua kartu finansial, kartu keuangan gitu ya. Yang mana itu membuat ini jelas nyata bahwa yang diutamakan dia pada saat ini itu memang banyak ke arah yang namanya keuangan. Banyak yang namanya ngomongin masa depan itu fokus dia adalah yang bisa dia lihat. Jadi dia orang yang realistis juga gitu ya. Bahwa aku mesti mengutamakan finansial aku. Ada hal-hal yang harus aku utamakan di sini. Kenapa? Di sini ada angka 8 yang kembali berulang sampai 2 kali. Kenapa? Orang ini tuh selalu terjebak soalnya dalam masalah yang sama. Dan ketika dia terjebak dalam masalah yang sama, dia merasa bahwa selalu deh masalah aku tuh ujung-ujungnya stres aku gara-gara uang lagi, stres aku gara-gara keadaan finansial lagi gitu ya. Nah, jadi di sini memang kamu banyak berdealing dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Sehingga fokusnya dia ini sekarang banyak bermain cuma di area finansial dan area pikiran, sehingga hati itu seperti banyak dibekukan sih kalau Sora lihat di sini ya. Banyak yang dibekukan. Jadi orang ini mungkin banget memilih diam, memilih tidak banyak merespon kamu gitu ya. Dia kayak nggak benar-benar komunikasi sama kamu, mungkin diam, mungkin pasif. Kalaupun dia ada balas kamu juga nggak banyak gitu ya apa yang dia omongin ya. Secara hati tapi sebenarnya kalian itu selalu terhubung. Jadi sebenarnya di sini ada telepati, di sini ada energi couple yang keluar ya. Jadi sebenarnya adalah energi saling melengkapi. Secara hati sebenarnya saling melengkapi. Tapi orang ini cuman merasa kayak ya aku tidak punya nggak ada cara lain selain aku berharap situasi dan keadaan bisa membaik. Jadi ini orang adalah orang yang butuh untuk ngerasa bangkit dalam situasinya dia gitu ya. Jadi secara secara perasaan dia itu nggak bisa banyak bangkit karena masih berada ya dalam situasi yang sulit gitu ya. Jadi kayak bangkit untuk secara perasaan itu memang dia masih ngusahain gitu ya. Masih kayak menunggu segala sesuatu bisa lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena sekarang hatinya dia itu tertuju kepada hal yang lain gitu ya. Tapi sekarang kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada koneksi spiritual apa di antara kalian ya. Tuh. Teman-teman, di sini memang ada kondisi kalian itu break up ya. Artinya memang mungkin sedang dalam tanda kutip berjauhan, sedang break, sedang jeda gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang sedang harus posisinya healing. Dia mungkin menghealing posisi keuangannya, dia menghealing juga fokusnya dia karena orang ini kayak sedang menunggu sesuatu lebih baik, menunggu keadaan bangkit ya. Nah, jadi di sini memang ada energi kejar mengejar ya. Jadi kalau Sora lihat di sini dalam proses ini sangat mungkin ya kamu mungkin masih ngejar dia atau dia masih ngejar kamu sebenarnya gitu loh. Tapi dalam ngejarnya itu bisa saja secara energi teman-teman ya. Jadi energi itu selalu deket, energi itu selalu mepet walaupun sebenarnya kalian itu sedang dalam posisi diam gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya di sini ada energi kekecewaan ya. Mungkin kamu kecewa karena dia tidak bisa seperti apa yang kamu mau gitu ya. Atau ada hal yang kalau Sora lihat sih dia bikin kamu kecewa ya. Melukai kamu dengan sengaja maupun tidak gitu ya. Kita coba lihat ya. Kenapa di sini ada energi pemaafan ya. Tuh. Energi pemaafan di sini adalah dia ingin minta maaf kalau dia senyata-nyatanya aku tuh gak bisa stabil gitu ya. Aku tuh mengalami naik turun banget. Gak bisa menyeimbangkan kamu dari posisi keuangan, dari posisi finansial, dari posisi dari posisi ekspektasi kamu. Dia itu kayak masih sangat naik turun dan gak stabil. Jadi kondisi yang tidak stabil secara finansial dia itu otomatis juga tidak stabil dari segi yang lain, tuh kan? Ngomongin soal keseimbangan, lihat deh, semua kartu dia pentacle. Jadi gini, dia tuh ngerasa kayak aku tuh tidak bisa memberikan apa yang layaknya kamu dapatkan. Aku juga tidak bisa menjadi seseorang yang mungkin dalam tanda kutip kamu mau, kamu inginkan, kamu harapkan gitu ya. Jadi di sini ada energi di mana
keseimbangan itu jadinya tidak terjadi teman-teman di sini. Yang jadi pertimbangan dia adalah aku tuh pingin ya bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, dan dia ngerasa apa yang bisa aku berikan salah satunya adalah dengan finansial yang cukup. Ketika finansialnya cukup akan bisa memenuhi keinginan waktu sama-sama ya teman-teman. Dan awalnya koneksi ini itu dia nggak sadar teman-teman. Awalnya itu dia tidak tersadarkan. Jadi ini memang salah satu yang tersadarkan duluan gitu ya. Kalau kalian itu sebenarnya terkoneksi secara spiritual gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi dengan situasi dia tidak tersadarkan tadi, dan dengan situasi finansial dia yang masih carut-marut ini membuat dia itu seperti beralasan bahwa dia itu belum siap untuk secara komitmen ya. Jadi kayak belum bisa untuk mengharapkan kesetiaan, mengharapkan komitmen gitu ya. Kenapa? Karena di sini kayak dia itu belum bisa berada dalam situasi yang memberikan kamu kenyamanan dan kepastian ya. Jadi karena koneksi spiritual ini belum dia sadari, itu menyebabkan dia komitmen issue ya. Sebenarnya koneksi spiritual ini sangat terasa ketika kalian itu sama-sama melewati banyak rintangan dan masalah dalam hubungan ini ya. Sebenarnya semakin banyak ujian cintanya, semakin terasa koneksi spiritualnya. Kenapa? Karena di sana sangat mungkin ada perkembangan ya secara personality ya. Proses yang terjadi salah satunya ketika banyaknya tantangan ini, terjadilah orang ini hilang arah, bingung mau seperti apa. Jadi memang koneksi spiritual yang ada di sini yang Sora lihat itu memang saling membangkitkan jiwa yang di-trigger atau dipancing untuk saling bertumbuh dan berkembang ya. Dan di sini kayak relationship itu kayak situasinya itu kayak seperti sangat bisa menggebu-gebu banget, tapi di satu sisi nanti hilang arah banget. Jadi energi koneksi spiritualnya itu gado-gado banget gitu ya. Di satu sisi kadang keselnya sama dia, kecewanya sama dia, dianya hilang arah. Tapi di sini energi yang saling sayang juga sangat kenceng gitu ya. Jadi obsesi, nggak mau ngelepasin gitu ya. Jadi kayak di sini tuh banyak pembelajaran ya. Jadi kayak kamu tuh ketemu sama dia, koneksi spiritual ini mengajarkan kayak bagaimana harusnya menjadi diri sendiri, bagaimana harusnya menjaga emosi untuk tetap dalam tanda kutip waras, untuk tidak menjadi berlebihan tuh ya. Karena di awal bisa saja kayak wah gila gitu ya, intens banget keinginannya, tapi lalu habis itu seperti hilang arah. Jadi kayak kontras banget gitu loh. Energi relationship ini secara spiritual itu sangat kontras. Kenapa? Karena memang secara spiritual ada energi pembelajaran di sana untuk kamu menyeimbangkan gimana sih yang sehat gitu ya. Jadi yang sehat itu bukannya abai banget, tapi bukannya obsesi banget. Jadi adalah sesuatu yang berada di dalam energi tengah dan keseimbangan ya. Nah, dan di sini banyak energi perubahan sikap teman-teman dari energi koneksi spiritual ini ya. Jadi ketika kamu bertemu dengan dia banyak berubah, kamu juga banyak berubah ya. Jadi kayak banyak perilaku yang bisa berubah pelan-pelan di dalam sana. Dulu sebelumnya mungkin dia itu nggak pernah peduli sama situasi dia yang nggak seimbang, sekarang jadi peduli gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya perpisahan ini sangat terasa berefek ya teman-teman untuk dia gitu ya. Meskipun terpisah, hati dia itu selalu ngerasa dekat sama kamu ya, dan ada rasa sakit yang sangat berdalam. Nah, koneksi spiritual ini semakin kuat justru ketika terpisah. Ketika terpisah, dia itu baru menyadari. Jadi sebelumnya tidak tersadar. Ketika sudah melewati banyak proses, masalah gitu ya, habis itu naik turun gunung banget ini relationship-nya, intens jauh, barulah semakin terasa yang namanya energi kesadaran koneksinya. Dan ketika koneksi itu terasa sangat mendalam, barulah di sana ada energi saling ingin melindungi, saling ingin menjaga, saling tidak bisa mau let go gitu ya. Kenapa? Karena di sini adalah ada energi kenyamanan ya. Jadi koneksi secara spiritual ini jelas melibatkan banyak sekali kenyamanan, banyak sekali di sini energi saling mendukung. Jadi kayak energinya gitu ya. Koneksi spiritual ini akhirnya bukan cuma jatuh kepada romansa saja, tapi di sini juga energi yang banyak melibatkan dukungan, jadi seorang sahabat, menjadi seorang teman yang bisa bikin nyaman.
Jadi energinya itu benar-benar geser teman-teman. Bukan cuman jadi romansa sih, tapi lebih kepada kalau sholat di sini jadi partner hidup ya di sini. Nah, koneksi ini, spiritual ini membuat menjadi banyak belajar untuk namanya menghargai dan bersyukur ya. Jadi energi ketika sudah terjauhkan, malah lebih pingin mempertahankan. Nah, koneksi ini secara mendalam lebih bisa dirasakan. Karena kenapa? Jiwa itu, koneksi spiritual ini membuat jiwa itu semakin dalam untuk melihat gitu ya, apa sih yang sebenarnya jiwa kita inginkan gitu loh ya. Dan lebih kepada kayaknya akhirnya setiap momen, setiap kejadian itu sebenarnya berarti lebih dalam daripada sekedar kejadian. Jadi misalnya ada satu obrolan itu maknanya lebih dalam. Ada satu pertengkaran itu maknanya menjadi lebih dalam gitu ya. Ada satu waktu sama-sama itu adalah menjadi sesuatu yang lebih dalam maknanya. Ketika dipikirkan, direnungkan, dan disadari, oh ternyata ini loh ada maknanya. Kenapa ya ada sinkronitas di antara kita ketika kita sama-sama gitu ya. Kenapa di sini memang juga ada sebuah energi perpisahan untuk sementara waktu? Karena di sini memang ada energi dari waktu yang tepat dari semesta. Kenapa? Kalau tidak ada waktu yang tepat, tidak bermain dengan adanya proses berpisah dan sebagainya, tidak ada energi kesadaran tadi, tidak bisa punya energi menyadari lebih dalam. Kenapa? Karena semuanya pakai ego gitu ya. Energi koneksi spiritual ini nggak bisa pakai ego, karena ini memang energi yang banyak membawa pembelajaran yang memang harus bisa dingertiin sama jiwa. Tuh, energi koneksi spiritual ini pun menjadi semakin kuat ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak proses gitu ya. Tuh, koneksinya itu baru semakin mendalam ketika banyak di sini terjadi masalah gitu loh ya. Menjauh tuh justru lebih bisa banyak melihat pertanda. Koneksi spiritual ini juga dilihat dengan adanya banyak sekali pertanda-pertanda. Entah itu melalui mimpi, angel number, hal-hal yang dilihat, hal-hal yang didengar, hal-hal yang dicium ya. Jadi sebenarnya kalian itu jalan kepada satu energi tujuan yang sama. Hanya di sini cara berprosesnya kamu sama dia beda ya. Di sini kayak orang ini sangat kontra sama kamu, ada energi yin yang, ada energi hitam dan putih, ada energi panas dan dingin. Dan energi koneksi spiritual ini adalah energi yang saling menarik satu dengan yang lain ya. Jadi dia jatuh, kamu yang tarik. Kamu jatuh, dia yang tarik. Tuh. Emosi kalian di sini akan banyak bisa dimengerti dan dipahami ketika sudah banyak dieksplorasi. Sementara kalau terlalu intens, nggak pernah jeda, sibuk dengan ego, ini nggak bakal bisa dirasain. Makanya jeda ini dibuat sama semesta untuk menyadari. Apalagi di sini banyak energi dari past life connections. Ya, yang mana pembelajaran dari masa lalu itu pun ada yang belum kelar, yang memang harus diselesaikan teman-teman di sini. Ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan di sini, yang mana harus ada pemberesan gitu loh ya. Ibaratnya harus ada sesuatu yang dikerjakan di sini. Ya. Sehingga ini memang adalah misi dari semesta. Ini semua terjadi atas misi semesta. Koneksi kalian secara spiritual itu juga adalah misi semesta yang memang ada alasannya kenapa ini semua terjadi gitu ya. Kenapa? Karena memang harus ada pola yang diselesaikan. Jadi ada masalah dari masa lalu yang memang past life yang mungkin belum kelar, yang sekarang pun memang harus dikelarkan di antara kalian ya. Ini tentang masalah kesabaran, tentang masalah memahami, tentang masalah menunggu, tentang masalah memaknai, tentang masalah memahami. Ya. Jadi energi tarik-menarik ini akan selalu ada dan memperkuat bahwa memang kalian terkoneksi secara spiritual. Batasan ini justru semakin membuat energi spiritual ini semakin nyata, terasa, dan terkoneksi, teman-teman. Tuh kan? Ini sebenarnya dimulai dari pelan-pelan. Masalah di antara kalian tuh dikit dulu, semakin hari semakin besar untuk semakin bisa menyadari koneksi kalian. Ya. Tuh. Sehingga jiwa itu aktif, teman-teman. Sehingga secara jiwa ini memang ada proses penyadaran. Akhirnya kamu ngerti misi jiwa kamu apa, dia jiwanya seperti apa, perasaan seperti apa.
Disinilah energi manifestasi berjalan. Jadi sebenarnya untuk kalian yang sedang bermanifestasi, ini adalah energi bahwa nantinya akan ada sesuatu yang berjalan, ya. Apa yang akan terjadi ke depannya, possibility antara kamu sama dia. Tuh kan, ada energi happy ending, teman-teman, ya. Tapi proses ini semua memang harus dijalani dulu untuk sampai ke energi happy ending. Kalau kamu tidak pernah mengalami proses ini sama dia, begitu juga dia, tidak akan kalian mengerti apa yang namanya misi dari semesta, apa yang namanya koneksi yang lebih dalam, bagaimana yang namanya manifestasi. Untuk ujungnya apa? Pasti manifestasi sesuatu yang positif, ya. Tuh, hukum tabur tuai akan berjalan, hukum keseimbangan akan berjalan. Kalau kalian sudah menjalankan, kamu menjalankan dan dia menjalankan, happy ending itu ada di ujung sana, teman-teman. Tapi semua ada, seperti kita tahu, ya, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kalau kita mau dapat buah yang manis, yang subur, ya kita harus macul dulu, harus disiram dulu, harus dirawat dulu, ya, ngelewatin dulu berbagai musim, berbagai serangga, baru setelah kamu bisa sukses menjaga itu semua, gitu ya, baru kamu bisa memetik buahnya pada waktunya, benar nggak? Tapi kan ya proses bertani tadi nggak menyenangkan sebenarnya, gitu loh. Tapi itu yang harus dijalani, ya. Teori sinkronitas berjalan. Jadi apapun yang kamu rasakan sama orang ini, ketika kamu yakini bahwa akan ada sesuatu yang positif, hal ini juga akan jadi positif, teman-teman. Jadi biarkan orang ini juga berproses dengan perjalanan dia, gitu ya. Karena dia memang harus belajar yang namanya seimbang, ya. Orang ini masih perlu banyak belajar, banyak hal yang belum dia ketahui. Kesadaran dia tuh masih harus dipupuk, gitu loh. Karena kesadaran dia secara spiritual itu mungkin masih butuh diproses. Nasihat buat kamu, sementara teman-teman kamu itu biarkan energi ini jangan sampai jadi toksik, gitu ya. Jangan sampai jadi energi posesif. Kamu menghalangi dan menunda proses itu untuk berjalan dengan semestinya dari semesta. Sama kayak orang dikasih karbit itu loh, ya, biar dia matang dengan lebih cepat pada waktunya, dikasih infuse apa, sehingga buah tadi, dengan perumpamaan buah tadi tidak berjalan dengan natural. Hasilnya adalah buah itu dipercepat supaya cepat matang buahnya, supaya cepat ada hasilnya, ya. Padahal ya buah itu harus berjalan sesuai dengan waktunya, teman-teman. Ada prosesnya kan. Kalau dipercepat apa yang terjadi? Satu, gak bagus buat kesehatan buah itu, ya kan, karena akan kamu isi bahan-bahan kimia, ya. Kedua, rasanya pun kadang-kadang suka ada pahit-pahit, ya, benar nggak? Jadi ada side effect-nya. Itu maksudnya semesta. Jadi jangan pakai ego jalankan hubungan ini, ya. Yakinilah bahwa di sini memang ada energi sinkronitas. Ketika kamu memanifestasikan hal baik, akan datang kok hal baik. Jadi sabar jalani proses koneksi spiritual ini, ya. Itu sih kalau dari Sora. Energinya bagus sih. Sora suka ini energi relationship yang aku bilang ya. Relationship yang banyak belajar banget. Bagus buat perkembangan jiwa kamu sama dia, gitu ya. Jadi sabar, yang masih berproses tuh sabar, gitu loh. Karena memang begitu prosesnya. Gemini, Leo, Virgo, Taurus, ya. Itu ada tambahannya lagi dari yang tadi sudah Sora bacakan, 3 terdominan. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap, ya, teman-teman. Teman-teman jangan lupa yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Atau teman-teman yang kepingin pesen video kayak gini supaya lebih jelas, supaya lebih clear, gitu ya, energi yang bisa didapat, pembacaan eksklusif video YouTube hanya untuk kamu, bisa banget di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita lihat dulu ada alfabet seperti apa. Atau membeli alat pembacaan juga bisa. Ini aku taruhnya agak samping ya, karena ini udah penuh. Jadi tolong jangan dihujat dan dihijit. Oke. RBV TDJ OPF WULJ HHL SMA. Ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.